Tuh, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama istimewa pagi ini kita ada tamu di Zoom kita untuk belajar pembelajaran pagi, yaitu Bu Evi dari USA ya. Mungkin kita berharap beliau bisa berbagi pengalaman ke kita yang ada di sini, bagaimana perkembangan Islam di Amerika terutama ya, terutama di state beliau, kemudian cara belajar atau bagaimana yang bisa didapat di sana. Kemudian beliau juga pengalamannya nanti melihat beberapa jam atau mungkin 1 jam lebih ya mengikuti pembelajaran di Al-Hasani. Mungkin itu nanti kita interaktif aja Bu, ditanya-tanya sama ibu atau bapak yang ada di sini. Demikian kami persilakan Bu Evi. Mungkin sebelum lebih saya sebentar Pak Eman. Oke, silakan Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kedatang Bu Evi, sangat senang kami dikunjungi oleh orang-orang Muslim terutama di sini ya. Karena beberapa terakhir ini memang banyak yang datang, tamu-tamu kami, ada datang dari Malaysia, ada datang dari ya banyak tempat, ada juga dari dalam negeri sendiri. Nah, kami sangat senang bertemu sama Ibu pagi ini, Bu Evi. Mungkin kami perlu informasi dari Ibu, dari mana Ibu dapat link ini, kemudian tadi berapa lama Ibu sudah ikut kami, dan bandingkan dengan metode yang pernah Ibu belajar dulu, metode kami seperti apa, dan semua metode itu bagus. Cuman mungkin kita merasakan, kok saya cocoknya begini, kok saya cocok begitu, itu adalah selera. Itu tidak bisa di hak prerogatif seseorang, dan tidak bisa diinterpretasi oleh siapapun. Nah, kami di sini, pertama, sangat senang bergabung dengan Ibu di sini. Sekali lagi, kami sangat senang kedatang tamu siapapun mereka, sepanjang dia Muslim ingin memahami Quran, maka kami dengan tangan terbuka. Bahasa Padang itu jo karpet merah kami sambut ya. Jo tadi gelombang kami sambut Ibu Evi, karena Ibu Evi tadi katanya orang Padang ya. Sangat senang kami, dan kami betul-betul usaha memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Ibu Evi ya, dan ibu-ibu kita di sini sangat senang menerima Ibu Evi di sini. Nah, untuk itu kami mungkin Ibu cerita sedikit tentang mungkin masalah keluarga dulu, kapan Ibu pindah ke Amerika, sudah berapa lama di sana, kemudian apa kegiatan sehari di situ, kemudian kegiatan Ibu dalam belajar Quran, kemudian perkembangan Islam di sana. Secara sedikit yang Ibu tahu aja, ya Bu ya. Jadi bagi kami menjadi bahan referensi dan membuka wawasan kami terhadap negara-negara tersebut. Silakan Bu Evi. Dulu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Evi. Saya ke sini pertengahan tahun 90-an gitu loh. Jadi saya merit. Iya. Kemudian saya ibu rumah tangga, punya anak sepasang, ya, yang sulung baru masuk kuliah, yang kecil baru masih SMA kelas 11. Netizen kita belum tahu Bu, dari mana asal netizen, biar lengkap sedikit Bu, detail kampungnya di mana di Amerika sana. Oh oke. Ibu saya dari Pasir Pengarayan, Riau. Tapi saya dibesarkan dulu lahir di Bangkinang, Riau. Yeah. Banyak keluarga kebanyakan di Pekanbaru. Kemudian papa saya itu dari Bukit Tinggi, Sungai Puar. Ya, itu sedikit tentang keluarga, latar belakang keluarga saya. Saya bersaudara 3, 1 meninggal dan 1 lagi di Jakarta. Yeah. Jadi kakak saya dokter di sana. Jadi dari dia saya mendapatkan link pembelajaran kajian yang sekarang saya hadiri saat ini. Posisi Ibu sekarang di mana Bu? Posisinya, negara bagiannya apa? Saya state-nya di Iowa, Bapak. Iowa. Di Iowa, kemudian kotanya di Ames namanya, Ames, Iowa. Di sini ada satu universitas, jadi banyak orang dari luar negeri, international student dari sini, dari berbagai negara di dunia.
salah satu university yang cukup dikenal, Iowa State University. Kemudian saya dulu pernah bekerja di sini juga di Iowa State University. Sekarang sudah berhenti karena memutuskan untuk mengurus anak-anak dan keluarga, karena di sini pendidikan agama dan segala macamnya itu sangat susah, dan komunitas Islam yang di tempat saya ini kecil, jadi tidak ada sekolah Islam. Jadi untuk belajar agama itu saya handle sendiri. Jadi saya nggak ke-handle kalau saya bekerja. Jadi saya ini mengorbankan pekerjaan saya demi untuk mendidik anak-anak saya agama. Itu. Apalagi ya? Belajar Al-Quran. Iya, awal saya belajar Al-Quran itu saya tuh itu pelajaran saya waktu masih kecil itu di Bangkinang itu ibu saya mewakafkan tanah di belakang rumah itu, jadi mendirikan surau kecil. Jadi dari sana saya belajar Al-Quran pertama, kemudian ya lanjut saya tetap membaca Al-Quran sampai sekarang ini, sampai saat ini, dimanapun saya berada, insya Allah, walaupun satu lembar, kadang-kadang waktu awalnya itu. Nah, ya terbawa dari sini. Jadi ilmu dari yang saya peroleh dari sekolah, dari waktu saya mengaji di surau, itu yang saya turunkan ke anak-anak saya. Kemudian di sini saya juga tetap mengaji, menghadiri halakah di masjid saya, masjid di kota saya ini. Kita punya satu masjid di sini. Ikut pengajian, ikut di rumah juga tetap mengaji, terutama pada bulan puasa. Nah, ini singkat cerita, ini pas pandemi itu kita kan nggak keluar. Jadi saya ikut kajian-kajian, ikut menghafal Asmaul Husna, kemudian ada ODOJ, one day one juice, itu ya. Jadi itu juga menambah interaksi saya dengan saudara-saudara saya di Indonesia gitu loh. Nah, jadi sampai akhirnya ada lagi nih, karena saya tetap belajar itu selama ini 2 tahun terakhir ini, ada aja yang nyodorin ke saya itu kajian-kajian. Jadi saya ikut sholat khusuk, kemudian ada tamis, saya ikut tamis, sampai akhirnya saya mendarat di Al-Hasani. Al-Hasani ya namanya ya. Al-Hasani ya. Al-Hasani ya. Ini kemarin itu kakak saya ini WhatsApp saya, ini ada kajian bagus katanya, dan ikut aja. Saya lihat jamnya, kemudian ada 2 kelas pagi dan malam di sini. Jadi saya putuskan untuk ikut coba dulu malam ini gitu. Jadi hari ini saya ikut 2 jam. Alhamdulillah dengan sedikit pengetahuan saya di tamis, ternyata saya bisa mengikuti kajian malam ini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, sangat-sangat membantu sekali. Jadi ya tadi walaupun kita di tamis belum ada aktif, jadi saya sepertinya udah proaktif gitu. Nanti kalau seandainya keluar di tamis, saya tidak akan meninggalkan tamis juga, jadi beriringan dengan ini agar saling memperkuat pemahaman saya dalam menerjemah. Itu yang tujuan saya. Dan saya tidak ada membedakan, ini bagus, yang tamis juga bagus. Alhamdulillah, ini saya tadi enjoy ikut kajian Al-Hasani. Kemudian, kalau mengenai perkembangan Islam di Amerika itu cukup pesat. Ini jumlah masyarakat Muslim di seluruh USA itu sekitar 3,5 juta orang. Penduduk ya dari penduduk 1%. Oh, Ya 1%. Ya 1%. Tapi lumayan masjid-masjid juga sudah banyak itu berdiri, walaupun dengan perjuangan yang sangat dahsyat lah. Ada penolakan dari masyarakat, begitu yang ketakutan lah dengan isu-isu teroris dan segala macamnya. Tapi yang di sebagian state ada yang mudah juga untuk membangun masjid. Seperti di Michigan misalnya, itu ada komunitas Arab.
mereka punya masjid besar. Itu ada banyak pengungsi-pengungsi dari Irak yang sudah bertahun-tahun di sana. Nah, di tempat saya ini ada masjid satu. Dulu pembangunannya juga tidak alhamdulillah tidak sulit, tidak ada pertentangan, karena di setiap kota yang ada international student-nya, mahasiswa internasional, itu biasanya mereka lebih open minded istilahnya. Kalau di sini masih terbuka itu menerima masyarakat dari luar. Jadi karena universitas itu menampung mahasiswa dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, kalau yang dari Asianya itu yang Islam. Kemudian komunitas yang di masjid saya ini ada yang dari Arab, Jordan, Mesir, ada dari Libya juga, Pakistan, India. Itu yang saya ini ya, Jordan. Itu yang saya ingat. Yang komunitas yang di masjid ini. Kemudian apalagi rasanya itu aja ya, Pak ya. Kalau Muslim terbanyak di negara bagian di mana, Bu? Kalau secara statistik itu di Michigan dan California, Pak Herman. Iya. Ya. Kalau Yang boleh di tanya, liberal state kalau istilahnya. Oh, liberal state. Istilahnya liberal state. Jadi yang menerima komunitas dari luar negeri gitu. Karena di sini banyak juga kan yang anti Islam gitu, banyak sekali ya. Terutama setelah ini peristiwa 11 November itu 11 September Bu ya. 11 September ya. Iya. Ya, setelah peristiwa itu ya kita sepertinya dikucilkan pada saat itu. Sekarang ya dibilang aman, ya tidak aman juga, karena banyak juga yang terutama yang perempuan itu yang kasihan rasanya, yang berhijab, karena kelihatan identitas Islamnya kan Muslimnya. Jadi agak terganggu ya. Terganggu terutama di state-state yang agak ekstrim gitulah. Untuk kalau di sini di masjid saya itu selalu mengadakan open house, jadi mengundang masyarakat di sini baik Islam maupun non Islam untuk mengenal lebih dekat tentang Islam itu. Iya. Itu cara ininya reaching out-nya, cara memperkenalkan Islam itu kepada masyarakat di sini. Kemudian apa lagi ya? Ya, komunitas di sini ya mayoritasnya ya Kristen, ada Yahudi, kemudian Islam. Dan Islam itu dikenal dengan the fastest growing religion. Oh, yang tercepat ada ya? aja tiap hari yang masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin Bapak pernah dengar Ustadz Samsi Ali di New York. Oh iya. Iya, dia itu ini sekali itu luar biasa aktif, dan sudah banyak beliau itu mengislamkan masyarakat di sana. Yang open house terus itu Bu ya? Sepertinya ya. Sekarang dia mendirikan madrasah di sana, Pak. Lagi membangun madrasah di New York. Alhamdulillah. Itu yang komunitas Arab itu yang Arab di situ Pak Herman ya? Bukan. Enggak. Orang Jakarta. Yang orang Gorontalo apa orang Sulawesi Selatan. Ya, tapi beliau di Jakarta di Pondok Indah kalau misalnya tempat tinggalnya. Beliau tinggal di sini, Pak Herman. Nah, kalau di Jakarta dia sukanya di Jakarta di Indonesia di Jakarta biasanya. Oke. Sering ngisi acara juga. Ya beliau sukses kayaknya ya di sana ya. Iya betul, ada acara ya. Ada ininya juga Zoom apa namanya? Saya pernah ngikutin, ya. Ada Zoom juga beliau itu. Ada Zoom juga ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang mau bertanya, dulu Pak Asril atau siapa aja mau bertanya, silakan kepada Ibu Evi. Kebetulan Bu Evi ini orang awak juga Pak Asril. Silakan ada mau bertanya Bu PP, siapa aja, Pak Firman, siapapun yang mau bertanya silakan ke Ibu Evi.
Bu Syarifah juga boleh, silakan siapa yang bertanya. Kalau nggak kami bertanya dulu. Pak Asri mau tanya pakai Bu Evi? Ustaz Silakan dulu tanya. deh, Ustaz aja dulu. Oke. Begitu saya dulu ya. Bu Evi, pertama Bu Evi pertanyaan saya, open house tadi ya. Saya ada komunitas Arab di situ yang selalu open house tiap Jumat, bahkan tiap hari. Di samping open house juga ada makanan-makanan kecil yang disiapkan, minuman dan makanan. Nah, saya lihat program itu berhasil. Saya lupa namanya siapa itu. Arab, keturunan Arab, komunitas Arab dari situ. Dia betul-betul menampakkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, banyak terbuka open minded orang-orang di situ terhadap Islam dan banyak yang masuk Islam. Betul. Dan mungkin Ibu perlu tahu, mau ceritakan sedikit perkembangan terkini kalau Ibu tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman pribadi Ibu di sana. Tadi kan mengatakan kurang bersahabat atau apalah namanya. Apakah ada pengalaman pribadi Ibu yang kayaknya dilecehkan sejak 11 September, apa dilecehkan atau pernah diperlakukan nggak apa, ada nggak di situ? Atau sebaliknya, ada positifnya misalnya ternyata orangnya sangat open minded, kalau kita bisa menerangkan kepada mereka bagaimana Islam, malah mereka mengadakan hormat ke kita. Ada nggak seperti itu Bu alami evolusi yang dua itu? Kemudian mungkin yang satu lagi Bu, setiap perkembangan itu apakah harus ada orang Arab di situ sebagai motivator atau orang Indonesia? Yang komunitas yang orang Indonesia di situ maka maju di situ. Ada nggak seperti itu Bu? Atau pusat-pusat titik-titik tertentu ini orang Arab yang membuat maju atau orang Indonesia atau orang-orang lain di luar dua negara ini? Ada nggak seperti itu di situ Bu? Silakan Bu. Saya tidak bercerita tentang yang di state lain ya Pak ya. Ya, yang Ibu tahu karena aja. yang di state lain saya kurang tahu. Yang di state saya aja itu dulu pernah ada ancaman ada note gitu yang ditinggalkan di rak sepatu. Katanya akan saya bakar kalian semua. Kita tidak tahu siapa yang menginikannya, yang meninggalkan note itu. Itu ya sekitar 11 September itu. Kemudian akhirnya masyarakat yang di sini seperti masyarakat Yahudi dan ada beberapa orang Kristen itu mengirim bunga ke kita, mengirim kartu. Kalian tetap kami jaga begitu. Jadi tidak akan terjadi ini, sama sekali tidak akan terjadi. Kalian aman begitu. Jadi ada support dari agama-agama lain itu ke umat Islam yang di tempat saya. Kemudian pernah juga ada ancaman. Akhirnya imam di sini meminta ada polisi yang mengawal. Itu terutama untuk sholat Jumat. Jadi kita dikawal beberapa minggu. Setelah aman itu tidak ada lagi tidak dikawal lagi. Kemudian pada saat kejadian di New Zealand yang penembakan itu, jadi kita di sini semua pada khawatir. Karena ini ada provokatornya orang kulit putih, jadi khawatirnya orang kulit putih yang sama-sama ekstrim begitu akan melakukan hal yang sama. Itu juga pada saat itu kalau nggak salah itu 2 mingguan begitu ada polisi juga mengawal sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau yang untuk open house, kita di sini sering melakukan open house. Masyarakat di sini itu juga luar biasa ininya respon dari masyarakat di sini. Kita juga minta bantuan kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf sebagai ini karena mereka itu kan bahasa Inggrisnya lancar. Jadi mereka itu komunikasinya dengan orang sesama mereka orang warga negara sini itu lebih lancar gitu. Kalau orang kita kan dengan aksen masih walaupun lancar bahasa Inggris tapi dengan aksen begitu kan. Tapi itu juga ini ya, imam di sini juga orang Sudan, imam kita di sini orang Sudan, itu bahasa Inggrisnya lancar. Ya, di sini pada lancar, cuman ada aksen begitulah. Jadi apalagi tadi pertanyaannya Ustaz? Mungkin terakhir pertanyaan saya, mungkin lebih banyak. Apa kegiatan dakwah Ibu di situ sekarang? Apakah Ibu bisa berdakwah seperti kami berdakwah di Indonesia? Ibu bebas membuka majelis taklim atau Ibu bebas mencari apa di Amerika sana atau gimana, Bu? Bagaimana pemerintah untuk seperti saya tahu Singapura itu pemerintah nggak ikut campur dengan agama, saya tahu itu. Jadi masing-masing silakan, tidak ada larang, tidak ada sebelum tapi tidak campur. Nah, di sana sejauh mana
kita boleh berdakwah dengan agama Islam kita di situ. Iya, di sini juga tidak dicampuri ya, masalah negara sama agama itu dipisah. Jadi kita kalau yang berdakwah itu ya itu yang tadi open house itu termasuk bagian dari dakwah kita. Kemudian kalau dakwah ke dalam itu ada halaqah. Kalau dakwah keluar ya open house itu satu-satunya, ada bazar, ada open house. Open house ini tidak hanya di masjid saja. Jadi kita meminjam arena arena olahraga misalnya. Oh, arena terbuka ya. Ya, terbuka. Yang kemarin itu Idul Adha itu pertama kali kami sholat di lapangan. Sebelumnya tidak pernah kami sholat di lapangan. Ini karena COVID. Jadi kita lakukan sholat di lapangan itu juga dikawal oleh polisi. Kemudian waktu Idul Fitri sebelumnya itu kita sholat di lapangan olahraga. Jadi menampung semua masyarakat yang bukan dari kota sekitar aja, tapi dari daerah-daerah sekitarnya yang misalnya mereka itu tinggal di kota kecil tapi nggak punya masjid, jadi dia datang ke tempat kita. Jadi itu situasi yang yang saya alami di sini. Bu Evi, kalau sholat Jumat Bu Evi di masjid Ibu itu bisa sekali atau bisa dibikin 2 kali Bu, karena orang banyak? Sholat Jumat 2 kali Pak Herman, dan sholat Jumat alhamdulillah kita perempuan juga ikut, jadi saya ikut suami saya sholat Jumat, jadi saya juga ikut sholat Jumat. Gitu ya. Jadi 2 sesi ya? 2 sesi karena yang di tempat saya ini Pak Herman ya, karena di sini kan mahasiswa kadang-kadang dia lagi ada kelas tidak bisa keluar pada sesi pertama, jadi mereka ikut yang kedua, atau mereka itu ada kelas pada sesi kedua nggak bisa ikut sesi kedua, jadi yang sesi pertama. Jadi sholat Jumat dimulai jam berapa di sini ya, 12.30 yang sesi pertamanya, kemudian sesi keduanya jam 1.15. Khutbahnya juga singkat, padat itu, jadi mengingat yang kerja juga kan di sini kan banyak kerja kan bukan kerjanya sama komunitas Muslim saja kan, jadi ada kerja di pemerintah, ada kerja di universitas, ada kerja di perusahaan gitu. Jadi mereka bisa kembali pas pas istirahat siang lah istilahnya, mereka bisa ke masjid hari Jumat, kemudian balik lagi ke aktivitas pekerjaan masing-masing. Secara kapasitas masjidnya muat, memang nggak muat kalau dibikin 1 sesi, selain tadi masalah kerja ya? Oke. Atau banyak orangnya gitu gimana? Iya, itu juga. Ini masjid kita tidak besar, kemudian lapangan parkir tidak besar, jadi kita tidak mau mengganggu masyarakat sekitar, karena di sini yang namanya mobil itu kebutuhan. Jadi orang-orang di sini harus punya mobil. Jadi lapangan parkir di masjid tidak mampu menampung kalau seandainya itu jadikan 1. Jadi untuk mengakomodasi jumlah mobil, apalagi ini COVID kan kita masih sholatnya masih berjarak. Oh, masih ya. Iya. Jadi kalau untuk menghindarkan menghindarkan terjangkit begitu, karena kemarin itu 2 bulan lalu itu ada yang terjangkit COVID sampai masuk rumah sakit sehingga masjid ditutup selama 3 minggu. Jadi tidak bisa sholat Jumat kita. Ya. Pak Herman, kita minta teman-teman ada yang bertanya, mungkin Pak Saan atau Pak Firman atau Pak siapa yang mau bertanya kepada Ibu Evi. Pak Saan mau tanya Ibu Evi. Silakan. Ada Pak Saan mau tanya atau siapa yang mau bertanya? Pak Sri, silakan. Pak Saan. Beri kesempatan Pak Saan dulu. Silakan bertanya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Irman, Pak Ustadz. Ini kita kedatangan Ibu ini salah satu hal yang menggembirakan bagi kita di Indonesia. Walaupun kita di sana dia orang awak, tapi kan komunitas Muslimnya saudara kita di situ. Jadi menambah jumlah kita. Yang jadi masalah biasanya itu pendidikan anak-anak di sana. Itu kan ada komunitas sendiri. Nah itu bagaimana itu mendatangkan tenaga dari kalau orang Indonesia kan mungkin gurunya orang Indonesia atau bagaimana, komunitas Muslimnya bercampur atau khusus Muslim dari Indonesia. Kan kalau di Australia ada kan Muslim orang kita Minang bikin masjid di sana.
di Australia kalau saya lihat di YouTube itu. Apakah di sana juga demikian? Apa campur antar bangsa gitu? Masjidnya campur antar bangsa, Bapak. Eh, Jadi komunitasnya itu saya sebutkan tadi dari Arab, Afrika itu Iya. banyak itu. Afrika, kemudian Afrika itu dari berbagai negara itu, dari Sudan, Somalia, dari Ghana, dari Ethiopia, kemudian apa namanya yang dari Timur Tengah itu Jordan, Mesir, Libya, semua, Oman, semua yang ada itu ada dari Kuwait, ada dari Qatar, semua itu ada di sini. Jadi dicampur, tidak ada masyarakat Islam, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu cuma sedikit di sini. Kalau saya ini yang cuma saat ini saya aja sama mungkin sekitar 5 orang di sini. Yang itu juga mahasiswa. Yang keluarga cuma saya. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak kan kita mungkin di sana kan dia bahasa sana. Dia supaya jangan tercerabut budaya kita itu gimana, Bu? Didiknya. Kalau saya di rumah, anak-anak saya berbahasa Indonesia. Anak sulung saya alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Anak-anak yang saya bungsu itu mengerti bahasa Indonesia tapi tidak bisa mengeluarkan. Itu masalah bahasa Indonesia. Nah, kalau di sekolah mereka bahasa Inggris, ya bahasa Inggris lah ya. Nah, kemudian kalau di SMA itu ada belajar bahasa asing yang lain seperti bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Kemudian pelajaran agama tidak ada. Kemudian waktu mereka masih kecil-kecil dulu, saya masukin di sekolah minggu di masjid. Setiap hari Minggu itu ada sekolah untuk anak-anak komunitas Muslim. Jadi mereka belajar agama di masjid, belajar membaca surah, yang inilah pelajaran sekolah minggunya anak-anak Islam gitu. Jadi itu yang sangat membantu saya juga. Saya kurang tahu karena anak-anak saya sudah mulai beranjak dewasa ini sekarang. Tidak saya tahu perkembangan di masjid, apakah mereka masih ada mengadakan sekolah minggu atau bagaimana, karena COVID juga sudah 2 tahun tidak boleh berinteraksi banyak gitu. Saya cerita teman saya, dia dulu dosen di Unja, kemudian dia dapat suami orang Finlandia. Dia punya anaknya itu kan sudah yang sama Finlandia itu 1 orang. Dia pakai 3 bahasa sekali. Kalau dengan dia bicara dengan anaknya dengan bahasa Indonesia, kalau dengan bapaknya bahasa Finlandia, kalau rame-rame baru bahasa Inggris dia. Itu dia apanya itu. Yang dia pengalaman mereka begitu. Kalau sudah kita ngajarkan, apalagi kan bahasa Minang perlu diajarkan juga, Bu. Jangan bahasa Indonesia saja. Dia balik ke kampung kan tidak tahu. Iya, sama dengan saya, Pak. Jadi di rumah itu saya bahasa Indonesia sendiri, berkomunikasi dengan mereka. Jadi mereka itu familiar dengan bahasa Indonesia. Jadi seandainya pulang ke Indonesia juga sama keluarga, mereka bisa berkomunikasi. Paling kurang itu mengerti dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti anak saya yang kecil itu, saya berkomunikasi dengan dia dengan bahasa Indonesia, tapi dia jawabnya dengan bahasa Inggris ya. Tapi lumayan nyambung. Yalah, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ada yang lain lagi? Pak Herman, mungkin ada yang lain? Ya. Pak Herman pernah tinggal tanya. Silakan Bu Pepe. Iya, Ibu salam kenal ya. Saya dari Ibu Evi ya. Saya dari Bandung. Iya. Bu. Di Bandung ya. Iya. Salam kenal juga Bu Pepe. Iya. Ibu, saya pengen tahu gimana ya rasanya berada di tengah menjadi minoritas, toleransi beragama di daerah Ibu, kira-kira bukan kira-kira, menurut Ibu bagaimana ya rasanya gitu ya? Sama aja di mana ini Ibu ya. Tadi saya sudah sebutkan karena banyak international student di sini, karena banyak orang luar negeri, orang asing juga, mayoritas dari bukan mayoritas, persentase masyarakat international student itu cukup tinggi di sini. Jadi kehidupan orang sini juga lumayan sudah open minded istilahnya ya, terbuka. Jadi mereka itu dengan welcoming kita lah dengan baik kalau di sini.
Tapi Alhamdulillah. ada yang saya dengar itu di selatan, di sebelah selatan itu karena apa namanya tuh kuatnya itu mereka itu menyebut diri mereka konservatif. Itu kebanyakan orang kulit putih, bukan semua kulit putih karena suami saya juga kulit Iya. putih. Jadi itu yang banyak juga yang apa banyak sentimen gitu terhadap masyarakat Islam. Dulu ada yang apa sewaktu apa habis kejadian yang 11 September itu di bus itu tidak aman, ya apalagi yang berjilbab itu jilbabnya pada Tarik. ditarik yang Tarik. begitu. Kemudian ada yang di Kanada juga seperti itu. Kanada kan tidak jauh dari saya ini ke utara. Itu juga ada yang korban penikaman. Kemudian kemarin di sekitar setengah tahun yang lalu itu satu keluarga di Colorado kalau nggak salah. Colorado apa Kanada ya? Itu yang sengaja ditabrakin mobil satu keluarga meninggal. Karena melihat apa namanya tuh yang si istri sama itu lagi jalan-jalan sore, istrinya lagi pakai hijab yang begitu. Ya kita ya waspada lah di sini. Tetap waspada gitu loh untuk jaga kalau ada apa namanya tuh serangan gitu dari ya kita kan nggak tahu juga ya. Tapi ya yang pakai hijab di sini alhamdulillah aman-aman saja insya Allah. Ya ininya itu yang khawatirnya yang pakai yang seperti imam-imam di sini juga ngomong seperti yang kasihan itu sisters katanya. Kalau sisters itu karena kelihatan identitasnya menggunakan hijab, nah itu yang menjadi apa kelihatan sekali gitu loh kita itu sebagai Muslim. Muslim ya. Tapi tidak menyurutkan kemauan orang pakai jilbab di situ kan, Bu? Di tempat saya alhamdulillah tidak, Pak. Oke. Jadi banyak yang karyawan toko juga ada beberapa yang orang Islam pakai hijab mereka. Iya. Ada lagi yang mau tanya, Bu Iriana kayaknya mau tanya. Siapa lagi mau tanya, Pak Asril? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, Abu Saripah kayaknya, Bu Saripah. Silakan Bu Saripah. Nanya apa? Kenalan dulu. Silakan. Ayo, tadi nanya nomor telepon. Rapi tadi. Saya Iya, Ibu Bu Saripah, salam kenal juga, senang ada di sini. Iya, alhamdulillah. Saya juga ada darah Melayu, Pekanbaru. Iya. Saya lahir di Walaenok. Wah. Jauh. Oke. Rengat ya, Ibu? Itu rengat bukan? Rengat atas Tembilahan, atas lagi Walaenok, atas lagi atas Pulau Kijang. Oke. Oh, oke. Ya. Abah dulu pernah dinas di situ. Abah orang Arab Melayu gitu. Oke. Jadi kami keluarga dari Abah banyak di Riau. Nah, ibu dari kakek ibu Koto Gadang. Oh, Koto Gadang, oke. Tapi kami ngakunya orang Padang. Baru tahu sekarang ini Nenek. Padahal dari SMA nih. Bu Evi ini teman saya SMA nih Nenek. Iya. Kami manggilnya Nenek gitu. Karena paling dulu dapat jadi Nenek. Oh. Paling tua Bu Evi di sini, cucunya 8. Oh, Masya Allah. Paling kayu. Yang kayu. Ya, Ibu tinggal di Padang? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Kopi Jakarta Timur. Boleh mampir nanti kalau main ke Jakarta. Insya Allah. Pondok kopi. Iya. Banyak kopi sini Pak Herman. Banyak kopi. Sari kayu banyak. Sari kayu. Sampai ke Sentul Sari kayu Pak Herman. Ya itu aja, mudah-mudahan Ibu selama berada di situ selamat, tetap dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bisa kumpul kembali, bawa keluarga situ mau jalan-jalan ke Indonesia. Iya, udah ini semenjak Covid ini yang susah pulang. Tadinya tetap mereka ya pada senang, suami saya senang di sana, anak-anak juga suka di sana. Jadi apa? Ini semenjak Covid, aduh repot. Nanti kalau ke Jakarta sih nggak ke Sentul, Bu Evi. Sentul ya Pak Herman. Enak tinggal sini. Pak Ustadz di Sentul. Pak Ustadz di Sentul. Oh, oke. Iya. Kalau saya Bekasi. Ada masjid bagus di sana kan Pak Ustadz? Ada, Andalusia. Ya. Ada, Pak Sapi Antonio yang punya itu. Oke. Oh, Pak Sapi itu sering saya juga ke dulu
pernah. Sering ke Amerika kok itu beliau itu. Iya, saya juga pernah ikutin ceramah beliau dulu. Oke. Bu Evi, Di kalau sana. makanan gimana situ Bu Evi? Oh ya. Kalau makanan Ibu sering masak Kenapa Pak Indonesia Herman? nggak? Bisa Gitu ya. masak rendang di situ, masak rendang. Oh, suami saya kebetulan alhamdulillah suka masakan Indonesia, suka rendang, suka mange, suka goreng pario yang gitu-gitu, Wow. yang goreng balado. Jadi saya alhamdulillah nggak repot. Ya. Pario ada di situ Pario. Ada. Patai Sado, Pak Herman. Jari yang sama patai enggak ada. Iya. Cubada ada. Ada ya. Oh iya. Ada cubada, ada jantung pisang, ada rebung. Jadi ya toko Asia Pak yang ininya jualnya. Oh iya. Itu diimpor dari Thailand apa? Iya, diimpor dari Thailand ya. Thailand. Jadi santan Tempe itu tahu semua ada. kaleng. Kenapa Bu? Tempe tahu ada. Tahu banyak, tempe mahal di sini. Jadi saya itu selama di sini ya alhamdulillah kalau ada yang pulang bawain ragi saya bikin sendiri, cuman ya repot sekali. Tapi ya lumayan lah, anak-anak juga suka tempe. Iya. Iyalah. Oke. Sekali-sekali makanan mewah. Mungkin jam berapa di situ sekarang, Bu? Sekarang jam 9. Iya, setengah 10. 9.40, iya. Sama dengan di sana Pak, cuma 1 jam. Oke. Bu, kakak Ibu yang mau ngisi Ibu itu siapa namanya Bu linknya itu? Eka Fiora, Dokter Eka Fiora. Dokter Nanti temannya saya Pak tanya Anwar apakah ya. dia udah masuk atau belum. Cuma dia Coba bilang tanya nanti Bu ya. Salam dari saya Bu ya kepada beliau dan kami tunggu beliau di sini. Insya Allah kami sudah akhir-akhir ini sudah banyak kedatangan tamu dokter-dokter dari mungkin kelompok dokter itu Bu ya. Iya. Kami berdoa dari sini Bu, semoga Ibu bisa pada situ ya, bisa menjaga akidahnya sampai tergoda dengan lingkungan-lingkungan itu, jaga terus akidahnya. Bagaimanapun akidah ini akan tetap dibawa mati nanti. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang ditawarkan oleh orang-orang di situ. Dan Ibu di situ kalau tetap bertahan dengan akidahnya, maka nilai Ibu lebih tinggi dari kami. Kenapa? Karena itu banyak tantangannya. Karena hafalan dari Allah itu kadang-kadang banyak berdasarkan tantangannya. Kalau kami di sini enak Bu, tidak ada yang melarang. Kalau Ibu sana itu kan punya tantangan ya, mencari masjidnya mungkin susah. Kalau kami sini banyak masjid. Ibu mencari masjid mungkin susah kan. Maka setiap aktivitas Ibu di sana lebih tinggi nilai dari kami. Kata Pak Herman? Iya Ustaz. Terima kasih. Betul Pak, ini tantangan saya. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Enggak ganggu, ini udah jam segini Ibu enggak istirahat. Oh, enggak apa-apa. Ini saya sedikit saja. Ini tantangan saya ini selain saya itu mempertahankan ya seperti Pak Ustadz tadi bilang akidah dipertahankan. Mendidik keluarga itu yang sangat-sangat menantang saya karena di sini nggak ada guru agama. Nah, saya harus mendidik suami saya yang mu'alaf, yang anak-anak saya, yang bagaimana mereka harus bergaul dengan lingkungan. Maklum sekarang ya Allah luar biasa. Ini di luar itu, apalagi yang ini. Alhamdulillah ini anak-anak yang mahasiswa karena yang didikan saya itu ini terus berat tugas Ibu nyinyir Pak ya Ustadz ya nyinyir. Saya itu sebagai dulu saya nggak banyak ngomong, sekarang saya jadi nyinyir karena khawatir gitu, banyak khawatirnya. Jadi ternyata jadi orang tua itu tidak mudah begitu. Kalau menyekolahkan mereka ya gampang Kak, tapi mendidik itu yang susah. Susahnya bukan susah ini, tantangannya itu. Yang besar perempuan Ibu. Yang besar perempuan Ibu. Berapa umurnya Bu? Ambil menantu Pak Herman. 18. Baru masuk kuliah ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang lain sebelum kita tutup? Pak Asril, Pak Bu Irana, kami beri kesempatan mau tanya. Budian. Namanya? Ya. Silakan. Gimana Bu? Saya Bu dari Jogja. Iya Ibu. Ya, kenalan saya dari Jogja. Kalau di ya sama-sama ya Bu. Alhamdulillah semoga Ibu di sana dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu. Kan banyak yang non muslim ya Bu ya lingkungannya. Terutama yang kita pakai jilbab yang mempengaruhi
sorotan dari luarnya nih. Ya. Terus Betul. kalau jamaah di masjid juga banyak perempuan, Bu, atau Banyak perempuan Ibu. Banyak perempuan, cuman nggak setiap waktu. Jadi kalau sholat 5 waktu itu bapak-bapak biasanya. banyak Kalau bapak-bapak? iya, kalau ibu-ibu tuh datangnya pas hari Jumat, sholat gitu. Jumat berjamaah, ya. Kemudian kalau yang paling ramai itu pas Lebaran. Nah, Lebaran itu pada keluar itu semua ibu-ibu yang dari mana-mana itu keluar. Hari Jumat itu tuh ada sholat untuk wanita juga. Iya, saya ikut sholat Jumat Ibu. Ya, saya ikut sholat Jumat. Iya. Ya, alhamdulillah sudah ramai ya. Alhamdulillah ya, saya kan nggak susah kan ya, nggak ada ceramah agama ya, kecuali yang bermodal dari YouTube atau apa yang online gitu. Jadi kalau yang ke masjid itu saya dapatlah dari imam di sini ya secara perorangan melihat langsung begitu. Langsung ya Bu ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian kita juga ada halakah. Halakah itu ya halakah ibu-ibu di sini. Jadi guru saya orang Mesir. Iya. Itu lumayan juga ada jamaahnya. Tapi semenjak COVID ini kita online, halakah online. Tapi jamaahnya tetap yang itu juga. Oh ya, alhamdulillah. Jadi putrinya juga mengikuti pakai jilbab Ibu, putrinya? Belum Ibu, susah di sini. Susah banget, ya susah banget. Ya, mohon doanya Ibu, mohon doanya. Ini susah pergaulan anak sekarang ya. Ya, semoga Ibu mengikuti ibunya ya. Insya Allah. Doakan Ibu. Ya. Semoga kerasan di sini. Amin. Bu Epi, ada yang nanya juga nih. Kalau Lebaran bikin ketupat nggak katanya? Ya bikin lontong Bapak. Bu Pepe ini yang nanya ini dinanya chat. Oh ya, iya Ibu Pepe, saya bikin lontong di sini ya, rendang itu opor. Itu ada beberapa komunitas Indonesia di sini mahasiswa. Itu biasanya saya undang. Atau kita di sini kan ada banyak park atau taman di situ. Jadi kalau ini kita rame-rame ngumpul di taman ya. Ya masakan itu mereka malah senang. Kalau mahasiswa kan susah ya, mereka itu sibuk nggak sempat ini. Jadi saya suguhi dengan makanan Indonesia lah. Ya. Bukan kuliner ya, gitu. Kuliner. Ngumpul di kedutaan kalau Lebaran biasanya kan kedutaan Indonesia. Kedutaan jauh Ibu, kedutaannya jauh sekali. Iya jauh. Di Washington DC jauh banget. Bu Erida, monggo Bu Erida, Bu Iriana, ayo. Pak Husni kali ini. Pak Husni gimana Pak Husni mau tanya? Ada lagi? Pak Mayaki mau tanya? Oke, Pak Iman. Mungkin teman-teman istirahat dulu Pak Iman. Kita tutup aja ya. Jadi kalau sudah kita tutup, bagi yang mau berkenalan lanjut silakan. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita tutup dulu ya. Dari tadi enggak ada suara. Terima kasih sekali Ustaz. Pak Husni aja silakan Pak Husni. Dari tadi enggak ada suara. Kenapa? Enggak tahu, saya udah cari-cari, udah botak-botak. Lah ini keluar suara sekarang Pak. Sekarang udah keluar. Baru sudah mau habis baru. Oh iya. Tapi sempat kalau mau tanya ke Bu Evi, bisa Pak Husni? Ibu Evi. Ya. Pak. Ibu Evi di Iowa ya Bu ya? Iya Pak. Berapa lama di sana Bu? Dari pertengahan tahun 90-an Bapak. Oh gitu. Udah 30 tahun ya Pak ya? Iya 30 tahun ya. Belum ya, hampir. Ya. Ponakan saya di New York. Jauh Pak saya. Jauh ya? Oh iya. Iya jauh. Iya. Iya Bu. Ya. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang banyak di sana Bu. Mahasiswa yang banyak Pak. Enggak banyak sih, cuman ada ya sekitar 50-an orang gitu. Mahasiswa lebih enak bergaul dengan mahasiswa. Iya betul. Jadi kita merasa muda terus. Iya kalau tahun 90-an itu ya ada 300-an orang itu ini. Kemudian Krismon mereka pada nggak bisa lagi ke sini, jadi semakin sedikit begitu. Sampai saat ini juga ya sekitar segitulah 40-50-an. Suami orang sana Bu? Suami ya. Siapa?
Suami Ibu Oh, suami orang sini, iya. orang Suria. Bukan, orang sini, orang Amerika. Amerika. Itu Muslim ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Tahun berapa mualafnya, Bu? Alhamdulillah. Tahun berapa mualaf? Tahun 2002. Di tangan Ibu mualafnya atau gimana? Iya, sebelum menikah kita sebelum kita menikah 2002 Juli, dia awal 2002 itu. Jadi saya didik dulu. Saya memastikan apakah dia benar-benar bulat Islam ya? begitu. Oke. Ya. Kalau gitu mungkin pertemuan kedua nanti kami mau cerita bagaimana Ibu mualafkan suaminya, boleh nanti. Tapi nanti pertemuan kedua lah, mungkin udah malam sana Insya Allah. Ya, waktu itu dia di masjid sini masuk Islamnya. Ya, oke. Momen-momen bagaimana Ibu merayu jadi masuk Islam mungkin. Di waktu itu saya nangis, Pak. Pas dia mengucapkan syahadat saya menangis. Ya. Tapi mungkin ceritanya panjang, Bu ya. Mungkin sekarang teman-teman punya istirahat dulu dari pagi tadi kan. Jadi nanti kalau mau cerita singkat ya sudah. Nanti edisi khusus tuh. Nggak cukup. Ibu datang sekali lagi nanti kami buat acaranya itu. Bagaimana Ibu memualafkan suami Ibu ya? Ya, Pak setuju, Pak Irman? Iya, betul, Ustaz. Setuju ya? Ya, setuju. Insyaallah, Ustaz. Oke, kalau gitu kita tutup dulu biar teman-teman bisa istirahat, kita ada yang lain. Mungkin Ibu juga mau istirahat. Jadi BP kami undang lagi ke sini, datang sekali lagi. Atau besok kita cerita tentang bagaimana Ibu memaafkan suami Ibu ya. Oke, Pak Irman, kita tutup aja dengan baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang bisa mimpin? Nenek yang bisa. Nenek, silakan ya. Nenek, ayo ya, Nenek, silakan ya. Ayo, Nenek. Ayo. Oke, itu saya aja sudah menghargai Bu Evi, saya memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna min manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana-al-laili wa waj'alhu lana hujjatan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.